Silakan Bu. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, hari warahmatullahi. ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kajian dari Kang Ali Agus dengan tema Pesan Malaikat Jibril. Insya Allah, semoga yang akan di-share oleh Kang Ali Agus dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Waktu dan tempat kami persilahkan, Kang Ali. Baik. Terima kasih kepada Bu Epi yang telah membuka acara kita pada kesempatan yang baik ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus proses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama dalam kajian Zoom kita setiap minggunya. Dan insya Allah hari ini melalui kajian Zoom kita, kita akan membahas, ini ada request ya, ada request. Jadi Kang, boleh nggak kita ingin tahu sih pesan malaikat Jibril yang selama ini sedang yang selama ini digaungkan atau didengung-dengungkan atau sering kita mendengar seperti itu. Nah, maka dari itu insya Allah hari ini kita akan membahasnya ya, karena yang saya dapat dari apa yang selama ini saya pelajari, jadi pesan malaikat Jibril tersebut itu ada di sebuah hadis ya, atau apa istilahnya, terahkan dari Sa'al bin Sa'ad ya, yang saat itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Atani Jibril alaihi salam faqala, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayit wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariqo wa'mal man syi'ta fa innaka majyu bihi. Jadi dari hadis tadi ya dikatakan bahwa malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW ya, seraya berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah sesuatu yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Nah, ini hadis riwayat dari At-Tabrani. Nah, jadi dari hadis inilah ya timbul istilahnya beberapa pendapat ya, bagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril tadi itu suatu peringatan yang disampaikan kepada Rasul yang mulia untuk disampaikan juga kepada kita selaku umatnya. Nah, jadi yang kita tahu bahwa malaikat Jibril ya merupakan malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Nah, di saat Nabi Muhammad sedang diturunkan wahyu oleh malaikat Jibril, makanya ada pesan terselip ya, atau yang mungkin tidak dibukukan di dalam Alkitab Al-Qur'an secara langsung ya, yang akhirnya timbullah dari pendapat atau hadis tersebut seperti itu. Nah, dari hadis inilah kita akan ambil pelajaran. Ya, kita akan ambil pelajaran yang mana kita tahu bahwa
3 pesan yang disampaikan malaikat Jibril tadi adalah peringatan buat kita sebagai manusia atau umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi 3 pesan ini disampaikan malaikat Jibril, ya, memiliki indikasi sebagai bentuk peringatan kepada manusia. Ya, jadi yang pertama tadi apa peringatannya? Ismasi, hiduplah sesukamu. Mayit. Yang pertama adalah hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Nah, disinilah Allah berikan kebebasan kepada manusia dalam menjalankan kehidupannya. Silakan kamu mau berbuat apa saja di dunia ini, mau melakukan apapun di dunia ini, silakan kata Allah. Makanya di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat, ya, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang berbuat ini, ada yang berbuat itu. Silakan kata Allah. Kalian yang mengerjakan, tapi konsekuensinya nanti, ya, karena apa? Janji Allah tadi, kalian pasti akan mati, gitu. Nah, makanya di sini dari apa yang dipesankan malaikat Jibril untuk kita, ya, yang pertama tadi, ya, bahwa hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Allah berikan kebebasan kepada manusia untuk hidup sesukanya, mau ini ataupun mau itu, ya. Tapi ingat, semua itu akan kembali kepada Allah. Nah, oleh karena itu kita pun harus ingat bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, semuanya nanti ada catatannya, ya, atau ada CCTV yang merekam kita. Ya, jadi ada istilahnya bukti-bukti yang nyata, yang mana nanti kita tidak bisa mengelak dari apa yang kita perbuat selama di dunia ini. Nah, makanya di sini perlu kita ingat, ya, dari pesan yang pertama ini kita ambil pelajaran bahwa apapun yang kita kerjakan semuanya akan tercatat. Ya, kita buka surat 54 ayat 52. Ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Nah, jadi kata Allahnya apa? Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Dan segala sesuatu yang telah, berarti apa yang kita kerjakan selama ini. Jadi apa yang telah kita perbuat selama ini, semuanya akan tercatat. Jadi semuanya akan tercatat seperti itu. Nah, maka dari itu, mari, ya, sekarang kita introspeksi diri kita. Jangan sampai kita selama ini lalai dari apa yang kita kerjakan selama ini. Ya, apapun yang kita kerjakan, semuanya ada catatannya. Seperti itu. Tambah lagi, surat 45, ayat 28 sampai 31. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari itu, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi kelak, ya, mungkin di dunia kita nggak tahu. Ya, kita mau berbuat apa atas gua, gitu kan? Tapi begitu nanti kita, ya, meninggalkan dunia ini, Allah ingatkan, pada hari kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Di saat kita, ya, mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, kita akan melihat buku catatan amal-amalan kita, buku perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Seperti itu. Nah, maka dari itu, kita dari sekarang perhatikan apa yang kita perbuat. Jadi jangan sampai nanti buku catatan kita banyak perbuatan buruknya daripada baiknya. Gitu. Ya, makanya kita di sini diingatkan oleh Allah, ya, dengan pesan malaikat Jibril tadi, mari kita dalam berbuat sesuatu di muka bumi ini jangan sampai mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu terus-menerus. Tapi kita harus ingat bahwa apapun yang kita kerjakan semuanya tercatat. Lalu siapa yang mencatatnya? Ya, di sini dikatakan di surat 50 ayat 17 sampai 18. Yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
Ayat 18-nya. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, itu. Jadi di sini Allah kasih tahu kepada kita, ya, bahwa setiap perbuatan kita tercatat, ya. Dan ada 2 orang malaikat mencatat amal perbuatan kita. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya, makanya di sini disebutkan ilal ladaihi raqibun atid. Jadi untuk kita ya selaku umat muslim ya memahaminya bahwa malaikat pencatat itu disebutnya malaikat raqib dan atid. Ya. Nah, jadi ada 2 malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat segala apa yang kita kerjakan selama di dunia ini. Nah, makanya disinilah kita harus rajin-rajin, ya. Untuk apa? Melihat buku catatannya. Emang tahu Pak buku catatannya? Ya kan, malaikat mencatat, mungkin kita nggak tahu bukunya seperti apa. Tapi kita juga, mungkin memori kita merekamnya, mencatatnya. Oh, kemarin kita udah berbuat ini. Ya, dulu kita udah berbuat itu, pasti sedikit banyaknya ada yang terekam, gitu. Nah makanya disinilah kita harapkan untuk selalu mengintrospeksi apa yang telah kita perbuat selama ini, gitu. Nah karena semua perbuatan kita akan selalu tercatat, yang baik ataupun yang buruk. Nah makanya di surat 83 ayat 7 sampai ayat 9 Allah bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Nah, jadi kala inna kitaba uzari lafi sijjin. Jadi kitab orang-orang yang selalu berbuat jahat ya atau yang selalu berbuat durhaka atau istilahnya perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu akan tersimpan, akan ditulis oleh malaikat pencatat tadi ya. Kitabnya disebut apa? Sijin. Nah, jadi sijin itu adalah kitab yang isinya adalah amal-amal perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau orang-orang yang selalu berdurhaka kepada Allah. Lanjut ayat 8-nya. Tahukah kamu apakah sijin itu? 9-nya. Ialah kitab yang bertulis. Nah, jadi sijin itu adalah kitab yang ditulis ya, yang isinya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Gitu. Nah, lalu perbuatan-perbuatan yang baik, nama kitabnya apa? Nah, kita buka surat 83 ayat 18. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam liin. Nah, kala inna kitabal abror lafi illiyin. Jadi kitab orang-orang yang selalu berbuat baik ya, atau yang selalu berbakti, mengabdi kepada Allah, ya, itu tersimpan dalam ilyin. Nah, makanya kitab ilyin isinya adalah perbuatan-perbuatan baik, kitab sijin isinya adalah perbuatan-perbuatan buruk. Siapa yang mencatatnya? 2 malaikat, Raqibun Atid. Jadi malaikat Raqib dan Atid. Nah, disinilah kita memahami bahwa pesan malaikat Jibril tadi jangan disepelekan. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia ini ya tidak sesuai dengan aturan atau hidup di dunia ini semau gue ya. Sehingga nanti kita akan menyesal setelah kita tahu begitu kita mati akan terbuka kitab sijin. Apa itu sijin? Buku catatan amal perbuatan yang buruk. Nah, pasti kita akan kecewa. Tapi kalau pada saat kita mati yang terbuka adalah kitab ilyin, nah itulah mungkin kemenangan yang nyata. Istilahnya kita sudah berhasil ya menjalankan kehidupan dunia ini sesuai dengan maunya Allah seperti itu. Nah, makanya pesan yang pertama yang dilandasi kepastian Allah dalam Al-Qur'an bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, jadi hidup sesukamu maksudnya adalah hiduplah sesuai dengan aturan ya. Jadi kita harus taat sesuai dengan petunjuk Allah. Karena semua perbuatan kita, apapun yang kita kerjakan semuanya akan tercatat.
Jadi jangan sampai kita lalai dari kenikmatan duniawi semata, gitu. Dan juga menjauhkan diri kita dari tujuan hidup kita. Dan kematian akan menjemput kita tanpa kita memiliki persiapan untuk hal tersebut. Nah, maka di situ ya kita harus mengikuti apa? Supaya hidup sesuai dengan aturan. Ikuti petunjuk. Ya, karena semua perbuatan kita akan tercatat dan kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kelak di yaumil akhir, ya. Maka disinilah Allah ingatkan kepada kita. Ya, dulu waktu Nabi Adam dan Siti Hawa terusir dari surga, Allah ingatkan kepada Adam dan Hawa, ya. Surat 20 ayat 123. Surat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi di ayat ini Allah bilang apa, Bu? Ya harus ikut petunjuk. Nah, itu. Dulu Adam dan Hawa diingatkan oleh Allah. Sebelum terusir dari surga, Allah berwasiat ke Adam dan Hawa. Qalah bitu minha jami'an ba'dukum li ba'di adu fa imma ya'tiyanakum minni huda fama ittaba hudaya fala yadilu wala yasqa. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, jadi kalau kita ambil pelajaran ya dari apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasul yang mulia Muhammad, ya, yang mana di situ dikatakan ya bahwa hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Jadi diingatkan kita boleh hidup sesuka kita, tapi jangan sampai kita keluar dari arah atau keluar dari petunjuk-petunjuk Allah, gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengikuti petunjuk, dijamin kata Allah akan sesat dan celaka. Tapi sebaliknya kalau kita mengikuti petunjuk, kita tidak akan sesat dan tidak akan celaka seperti itu. Nah, maka dari itu ya, mari kita ikuti petunjuk Allah. Ya, apa petunjuknya yang sekarang sampai kepada kita? Surat 45 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, hadza basairul linnas wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran ini ya sebagai pedoman bagi manusia. Jadi ini Quran bukan hanya pedoman sebagian orang, tapi seluruh manusia. Ya, jadi siapapun yang namanya manusia kalau menjadikan ini Quran sebagai pedoman, insya Allah Allah akan kasih petunjuknya. Allah akan kasih rahmatnya. Makanya di sini Al-Quran adalah pedoman manusia, hanya akan jadi petunjuk dan rahmat bagi yang meyakininya. Ya, bukan hanya mengakuinya, tapi meyakini. Nah, bukti kalau kita yakin kepada Al-Quran ya sebagai pedoman, sebagai petunjuk, berarti Qurannya harus kita jadikan apa? Hah? Harus kita jadikan apa Qurannya? Pedoman. Iya, supaya jadi pedoman dan juga jadi petunjuk. Dibaca, dipelajari, diamalkan. Itu. Jadi harus kita baca dulu. Ya, jadi jangan sampai kita selama ini yakin sama Al-Quran ya, tapi Quran nggak pernah dibaca. Pada dibaca kan udah harapna hasiat jeung pahala. Tapi yang dicari bukan petunjuk Tuhan. Ya, nah selama ini kebiasaan ya udah mendarah daging. Ya, kebiasaan umat Islam selalu membaca Quran ya, bahkan sampai hatam terus-menerus bulan gitu kan? Ramadan. Di bulan Ramadan lagi ya. Yang dicari apa? Pahala yang berlipat ganda, gitu nggak? Iya. Salah? Nggak salah. Karena mungkin pemahamannya baru di situ. Ya.
Kebiasaan umat Islam, ya, selain membaca Quran sampai hatam, dia pun selalu rajin membaca Quran setiap minggunya, setiap malam Jumat. Cuman sayang yang dibaca baru sebatas surat Yasin. Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena kalau kita baca Yasin nanti kita akan begini. Akhirnya Yasin hanya sebatas bacaan yang diharap khasiat dan pahala. Salah? Enggak. Karena itu baru kebiasaan. Ya. Nah, makanya disinilah mari kita tambah kebiasaan-kebiasaan tadi. Untuk apa? Untuk mengikuti petunjuknya. Jadi di saat nanti kita membaca Quran, tidak hanya mengharapkan khasiat dan pahala, tapi kita meminta kepada Allah agar diberikan petunjuknya. Sehingga rahmat kasih sayang Allah diberikan pula kepada kita. Kalau kita mengikuti petunjuknya. Nah, ini petunjuk sudah dikasih oleh Allah. Tapi tadi itu baru sebatas dibaca ulang-ulang, diharap khasiat dan pahala. Dapat nggak petunjuknya? Belum. Ya. Nah, makanya Allah perintahkan surat 2 ayat 121. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, itu kata Allah. Jadi bukti kita yakin kepada Al-Quran, Allah ingatkan kepada kita. Alladzina atayanahumul kitab yatlunal haqqa tilawatihi. Jadi yang yakin kepada Quran, orang-orang yang telah diberikan kepadanya Alkitab, ya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Jadi bukti kita yakin atau beriman kepada Al-Quran, berarti kita harus selalu baca itu Quran dengan bacaan yang sebenarnya. Nah, di sini ya masih banyak orang yang berpendapat bahwa kalau baca Quran yang sebenarnya itu ukurannya adalah tajwid dan mahrojul huruf. Betul. Karena kalau kita salah tajwid, salah mahroj, salah huruf, udah pasti akan salah arti. Gitu. Ya. Nah, makanya di sini kita harus memahami gitu. Tapi pertanyaannya, adakah orang yang sudah belajar tajwid, belajar mahroj dan belajar mahrojul huruf, ya, dia salah mengartikannya? Banyak. Nah, makanya di sini buat kita yang mohon maaf mungkin bacaan Al-Qur'annya juga belum terlalu bagus, tajwidnya juga belum terlalu pas, mahrojnya juga, tapi dengan kita ya berkeyakinan ingin membaca dengan yang sebenarnya, Allah ingatkan kepada kita. Surat 12 ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Surat Yusuf. Ayat 2-nya. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, jadi inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Jadi Allah menurunkan berupa Quran dengan berbahasa Arab supaya kamu ta'qilun, mengerti, paham, gitu. Ta'qilun. Nah, makanya di sinilah Allah ingatkan kepada kita supaya tidak sesat, supaya tidak celaka, ikuti petunjuk. Petunjuk yang sampai sudah pada kita adalah Alkitab Al-Quran. Maka Allah ingatkan kepada kita, ya, agar itu Quran jadi pedoman, jadi petunjuk, baca dengan bacaan yang sebenarnya. Lalu bacaan yang sebenarnya itu yang seperti apa? Yang kita baca, kita pahami. Gitu. Ya, jadi setelah kita membaca dengan baik dan benar, ya, dengan ukuran tajwid ataupun mahrojul huruf, kita pun harus paham apa yang kita baca. Gitu. Nah, cuman pertanyaannya apakah semua manusia, khususnya orang Indonesia, pada saat membaca Al-Quran paham semua? Belum tentu. Ya. Banyak kok orang-orang yang bagus suaranya, ya. Bagus kalau mendengar suaranya dia membaca Quran enak gitu kan. Tapi apakah dijamin dia paham isinya? Belum tentu. Gitu. Nah, makanya disinilah kedua-duanya harus kita kerjakan.
Ya, jadi kita berusaha untuk ya membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang sebenarnya. Yang sebenarnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab agar kita memahami. Tapi selama ini jangan sampai, ya mohon maaf, kebiasaan-kebiasaan itu terus-menerus dikerjakan, tapi kita tidak menambah dengan memahamkan diri kita terhadap Al-Quran. Karena kebiasaan kita kalau membaca Quran, targetnya apa? Hatam atau paham? Hatam biasanya. Biasanya, ya. Nah, makanya kita tambah sekarang. Jangan sampai hataman terus-menerus, paham kagak, gitu. Ya, tapi kita jaga ya kebiasaan yang baik tadi, kita selalu hataman dan kita pun berusaha untuk memahami atau untuk paham. Gimana caranya supaya kita bisa paham? Ya, makanya diingatkan surat 44 ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Nah, jadi Allah mudahkan atau Allah susahkan? Mudahkan. Mudahkan. Ya. Fa innama yasarnahu bilisanika la'alaku yatadakkarun. Jadi Allah mudahkan Al-Quran itu dengan bahasa yang kita mengerti, yang kita pahami. Supaya apa? Kita mendapat pelajaran. Nah, makanya alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah dengan adanya orang-orang pilihan Allah yang telah ya disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia ya dikirim ke Timur Tengah untuk mentranslate dari ya bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Makanya dengan adanya Al-Quran terjemah seperti ini memudahkan kita untuk memahami petunjuk Allah tadi. Gitu. Nah, makanya di sini saya mengajak ya bahwasanya membaca Al-Quran dengan terjemahan ya sebagai sasaran antara bagi kita yang tidak menguasai bahasa Arab atau belum menguasai bahasa Arab, tapi ada keinginan untuk mencari petunjuk Allah. Jadi silakan pakai Al-Quran terjemah. Jadi baca dengan artinya. Sehingga kita akan mendapatkan pelajaran. Dan sekaligus insya Allah akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Seperti itu. Ya, nah makanya kita ikuti petunjuk Allah supaya tidak sesat dan tidak celaka. Ya, petunjuknya apa? Alkitab Al-Quran yang kita yakini selama ini, maka Qurannya kita baca, kita pelajari, kita pahami dengan menggunakan bahasa yang kita mengerti, sehingga ini Quran akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Ya, surat 29 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Nah, jadi bal huwa ayatum bayyinatu fis sudur. Ya, jadi Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di mana? Di sudur. Ya, sudur itu apa? Beda. Hati dan pikiran kita. Ya. Jadi kalau kita membacanya dengan bahasa yang kita mengerti, minimalnya itu akan terekam di dalam hati dan pikiran kita. Tapi kalau kita membaca ya hanya sebatas hafalan, ya kita hafal surat ini, hafal, tapi nggak paham isinya. Jadi pedoman nggak? Jadi petunjuk nggak? Enggak. Gitu. Kenapa? Ya karena tadi ya yang dicarinya bukan petunjuk Allah. Yang dicarinya bukan rahmat Allah, tapi tadi yang dicarinya hanya sebatas hafal gitu. Ya, sehingga petunjuknya tidak didapat. Nah, makanya disinilah Allah ingatkan kepada kita. Ya, kalau kita membaca, mempelajari, memahami Al-Quran, menggunakan bahasa yang kita mengerti, insya Allah ayat-ayat tadi akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Sehingga akan selalu teringat di memori kita. Jadi di saat kita akan berbuat yang tidak baik, kita sadar, astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah. Ternyata ini sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sehingga tidak jadi berbuatnya. Jadi diingatkan oleh Allah. Beda dengan orang yang selama ini membaca Quran, yang dibacanya nggak paham terus-menerus, ya. Sehingga apa? Begitu dia berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, atau berbuat sesuatu yang mengambil hak orang, atau berbuat sesuatu yang membuat kerusakan, masih tetap aja dikerjakan. Kenapa?
karena pemikirannya selalu membenarkan apa yang dia kerjakan. Gitu. Padahal itu melanggar aturan Allah. Ya, kenapa dia melanggar? Ya karena dia nggak tahu aturannya. Selama ini Quran terus dibaca, paham enggak? Akhirnya apa? Dia berbuat sesuka hatinya. Nah, makanya diingatkan oleh malaikat Jibril, silahkan kamu berbuat apapun di dunia ini sesuka hatimu, tapi ingat kamu akan mati. Ya. Nah, makanya kalau kita yakin ya kita akan mati, diingatkan lagi bahwa segala amal perbuatan kita tercatat. Nah, supaya kita selamat, tidak celaka, ikuti petunjuk. Gitu. Ya, karena malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ya, wahyu yang disampaikan apa? Al-Qur'an. Ya. Nah, makanya setelah kita diingatkan, jadi kita harus selalu taat Allah, taat Rasul dan ulil amri. Ya. Jadi jangan sampai kita berselisih gitu. Nah, makanya diingatkan surat 4 ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin lebih baik akibatnya, ingin lebih utama, ya, kalau ada berlainan pendapat, kembalikan dia kemana? Kepada Allah. Kepada Allah itu kemana? Petunjuknya ada di Quran. Gitu. Jadi jangan sampai kita selama ini ya begitu berselisih pendapat, beda pendapat, kembalinya kepada ustadznya, kelompoknya, golongannya. Insya Allah dijamin berselisih, dijamin bermusuhan. Kenapa? Karena setiap pemikiran manusia pahamnya berbeda-beda. Gitu. Makanya disinilah Allah selalu ingatkan kepada kita. Jadi kalau kita sudah yakin kepada Allah melalui petunjuknya, jika berlainan pendapat, kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jadi jangan pakai kekeh, ya, sehingga timbul perselisihan, timbul pengerusakan, timbul pembunuhan, dan sebagainya. Intinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, seperti itu. Nah, setelah diingatkan oleh Allah dengan petunjuknya, setelah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus berproses, gitu kan? Agar mengikuti petunjuk Allah dengan selalu membaca, mempelajari, memahami Alkitab yang kita yakini yaitu Al-Quran. Sehingga Allah nanti satu persatu akan memberikan kepahaman kepada hati dan pikiran kita. Sehingga ayat Al-Quran akan tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Begitu kita berbeda pendapat, yang ada adalah bermusyawarah, bukan berselisih. Kenapa? Karena beda pendapat itu sunatullah. Ya, surat 51 ayat 8. Silakan. Mau lanjut ya? Silakan teman yang lain mungkin. Bu Khairani. Oke, kalau nggak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat. Nah, innakum lafi qoulin mukhtalifin. Jadi sesungguhnya semua manusia ini pasti dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Jadi beda pendapat itu sunatullah. Jadi boleh nggak beda pendapat? Boleh. Boleh. Yang nggak boleh? Berselisih pendapat. Bermusuhan. Merusak. Bahkan sampai membunuh. Itu yang nggak boleh. Nah, makanya di sini Allah ingatkan kepada kita. Kalau berbeda pendapat, kembali kepada Allah. Kemana? Al-Quran. Nah, maka di surat 3, ayat 159, Allah jelaskan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, itu.
disebabkan rahmat Allah, bukan disebabkan hawa nafsu, bukan disebabkan karena kelompok, bukan disebabkan karena golongan, bukan. Tapi kasih sayang Allah. Sehingga pada saat kita berbeda pendapat, kita harus berlaku lemah lembut. Ya, bukan ini mah beda pendapat, timbulnya apa? Bersih tegang, gebrag-gebragan meja, ya, banting-bantingan kursi, ya. Makanya kan, mohon maaf, ya, kata almarhum Gus Dur, ya, seperti anak TK, gitu. Nah, itu jangan sampai kita seperti itu. Nah, makanya disinilah kita sebagai manusia yang selalu mengharapkan keridhaan Allah, ya, dan yakin akan berjumpa dengan Allah, maka mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Ya, jangan sampai udah diingatkan, ya, dengan wasiatnya Jibril ke Rasul yang mulia Muhammad, ya, silakan kamu hidup sesukamu, tapi ingat kamu akan mati, gitu. Jadi kalau kita yakin akan mati, kita harus sadar bahwa semua catatan perbuatan kita itu akan terekam semuanya, akan tertulis. Maka supaya kita tidak sesat, tidak celaka, ikuti petunjuk. Ya, kalau mengikuti petunjuk, insya Allah, ya, kita akan merasakan, ya, rahmat atau kasih sayang dari Allah. Sehingga apabila kita berbeda pendapat, kita selesaikan dengan cara musyawarah, bukan dengan bersikap keras atau berhati kasar. Kenapa? Kalau keras dan kasar pasti akan saling menjauh, ya, bukan bersatu. Yang ada saling menjauh, saling menjatuhkan, gitu. Nah, makanya di sini bermusyawarahlah dalam urusan tersebut. Jadi Allah ingatkan supaya bermusyawarah dalam urusan tersebut. Seperti itu. Nah, karena kita yakin bahwa kita akan mati, ya makanya diingatkan tadi oleh Allah. Seperti itu. Nah, makanya di surat 29 ayat 59. Silakan teman yang lain yang mau baca. 29 ayat 57. Ya. Boleh Ita ya? Boleh Ita? Silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Jadi setiap yang berjiwa akan mati. Nah, kemudian hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi siapapun makhluk Allah, ya, baik itu manusia, flora dan fauna, yang diberikan oleh Allah jiwa, dia pasti akan merasakan mati. Dan mereka akan kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita yakin bahwa kita akan mati, ya, kita harus siap, ya. Surat 21 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, jadi setiap yang berjiwa akan merasakan mati, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Nah, makanya jangan heran kalau sekarang di dunia ini kita akan dihadapkan dengan baik buruk dan juga cobaan-cobaan yang maha-maha dahsyat. Yang mungkin banyak orang yang tidak bisa terima. Makanya banyak sekali orang yang bunuh diri. Banyak sekali orang yang istilahnya frustasi, stres, dan sebagainya. Akibat apa? Cobaan-cobaan tadi. Gitu. Nah, makanya disinilah kita diingatkan kalau kita akan mati, kita harus siap dengan ujian cobaan kita di dunia ini. Jadi jangan sampai kita keluar dari aturan Allah tadi. Gitu. Karena segala ujian-ujian dari Allah itu pasti ada jalan keluarnya. Gitu. Nah, makanya di sini diingatkan oleh Allah surat 84 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh. Apa ini? Matanya agak bermasalah ini. Kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Tuhanmu pasti menemuinya. Maka pasti kamu akan menemuinya gitu. Ya ayyuhal insan, hai manusia. Berarti yang dipanggil siapa? Kita manusia. Semua. Iya. Ya. Tanpa pandang bulu Allah. Karena apa? Semua Allah yang ciptakan.
baik umat Muhammad, umat Isa, umat Musa, dan semua manusia yang ada di permukaan bumi ini Allah yang ciptakan. Makanya Allah panggil, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Jadi kita sudah berusaha untuk sampai bertemu dengan Sang Pencipta kita. Maka pastilah kamu akan menemuinya. Jadi dalam hal menghadapi ujian cobaan tadi, kita harus sungguh-sungguh, ya. Jadi jangan belak-belok gitu. Harus serius. Ya, karena apa? Endingnya kita hidup akan bertemu dengan Sang Pencipta. Makanya ikuti, ya, apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Ikuti apa yang telah Allah berikan, ya, aturan-aturan yang tertulis di dalam Alkitab yang kita yakini, gitu. Nah, maka disinilah Allah ingatkan kepada manusia agar serius, bersungguh-sungguh, ya, dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Ya, karena kehidupan dunia ini penuh dengan ujian, cobaan, seperti itu. Nah, maka disinilah Allah ingatkan kepada kita, surat 91 ayat 7 sampai ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya. Lanjut. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, jadi semua kembali kepada kita lagi. Di sini Allah ingatkan kepada kita, ya, bahwasannya manusia itu, ya, atau makhluk yang berjiwa ini, jiwanya akan terus berproses. Jadi jiwa serta penyempurnaannya, ya, makanya dari mulai lahir, ya, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan mati. Itu jiwanya akan terus berproses. Nah, dengan proses tadi, Allah ingatkan kepada kita pilihan. Jadi Allah akan mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Nah, jadi dalam jiwa kita ini tertanam ada jalan yang fasik, ada jalan yang takwa. Yang menentukan fasik dan takwanya siapa? Allah. Diri kita sendiri. Allah hanya menyediakan. Allah mengilhamkan kepada jiwa tadi. Nah, kalau kita mengikuti jalan kefasikan, ya resikonya tadi, ya. Kata Allah, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi kalau kita selama ini mengotori jiwa kita dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dengan selalu berbuat sesuatu yang tidak baik, ya, seolah-olah kita tidak akan mati, gitu. Sehingga kotorlah jiwa kita. Tapi sebaliknya ada orang yang ingin membersihkan jiwanya. Dia ikuti aturan Allah. Ya, dia laksanakan segala perintahnya, dia jauhi segala larangannya. Dan dia takut kepada Allah. Sehingga dia berusaha untuk membersihkan jiwanya tadi. Seperti itu. Nah, maka di sini silakan tentukan oleh kita, ya, perkataan malaikat Jibril tadi. Ya, jadi silakan kamu hidup sesukamu di dunia ini. Mau ngapain. Tapi ingat, kamu akan mati, kata Allah. Ya. Jadi kalau kita yakin akan mati, maka kita ikuti aturan-aturan. Ya. Kita harus sadar bahwa apa yang kita perbuat itu, ya, itu ada rekamannya, ada catatannya. Nah, dan Allah ingatkan agar kita selalu mengikuti aturan-aturannya. Makanya Allah wasiatkan kepada Adam dan Hawa supaya tidak sesat dan tidak celaka, ikuti petunjuk. Dan alhamdulillah petunjuk itu sudah sampai kepada kita, ya. Sebuah kitab yang diturunkan kepada Rasul yang mulia Muhammad SAW, yaitu Alkitab Al-Quran. Sehingga kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran, dijamin tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sehingga kita bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu melalui musyawarah. Bukan melalui perselisihan, permusuhan, ataupun perang. Tapi dengan cara diplomasi, dengan cara musyawarah. Gitu. Sehingga kita tinggal memilih sekarang. Ya, mau mengotori jiwa kita atau malah membersihkannya. Gitu. Ya, jadi kalau ingin kita nanti, ya, yakin kalau kita akan berjumpa dengan Sang Pencipta, mari kita bersihkan jiwa-jiwa kita ini, ya, supaya kita selalu dalam kebenaran seperti itu. Nah, itu jadi
Wasiat yang pertama malaikat Jibril seperti itu, ya. Lalu yang kedua, ya, pesan yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mafariko. Cintailah sesuatu yang kamu suka karena sesungguhnya engkau kelak akan berpisah dengannya. Nah, jadi pesan yang kedua ini pun merupakan pesan yang sangat-sangat penting buat kita. Maksudnya apa? Jangan sampai kecintaan kita kepada Allah kalah oleh kecintaan kita kepada hal dunia. Gitu. Jadi hakikat dari pesan yang kedua ini juga adalah bentuk peringatan. Kadang manusia lalai akan hakikatnya sebagai hamba Allah. Bahkan cenderung akan terlalu mencintai dunia. Sehingga ia lupa pada siapa yang berhak untuk dicintai. Ya, padahal cinta kita kepada Allah harusnya lebih tinggi daripada cinta kita kepada hal dunia tadi. Jika kita terlalu mencintai ciptaannya, maka kita akan berpisah darinya. Namun beda jika kita mencintai Allah, ya, sebagai sang pencipta, kita akan senantiasa bersama sama Allah selama-lamanya, seperti itu. Nah, makanya di sini diingatkan oleh Allah, ya, jangan sampai kecintaan kita kalah, ya, kepada makhluknya, gitu. Nah, makanya di surat 2 ayat 165 Allah ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta pada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita nyesel, ya. Jangan sampai kita nyesel kelak. Makanya Allah ingatkan kepada kita. Di antara manusia. Nah, namanya di antara manusia berarti tidak semua manusia. Jadi di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Nah, berarti dia selalu mempersekutukan Allah. Buktinya apa? Dia mempersekutukan Allah di sini. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, jadi tanpa disadari ada orang yang mencintai sesuatu melebihi cintanya dia kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Beda dengan orang yang betul-betul keimanannya keluar dari hati nurani. Cintanya lebih besar kepada Allah. Gitu. Nah, di sini yang menjadi tandingan-tandingan Allah atau yang menjadi berhala-berhala yang membuat kita berbuat musyrik, mempersekutukan Allah, ya, yang selalu kita cintai dan selalu kita banggakan. Ini ada di sekitar kita. Ya, apa itu? Allah kasih tahu di surat 3 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Tuh, ternyata inilah yang lebih kita cintai daripada Allah. Makanya di antara manusia ada yang melebihi cintanya kepada Allah, ya, sehingga dia mencintai mulai dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Nah, berarti jangan sampai, ya, kehidupan dunia ini lebih kita cintai, tapi kita pun harus, ya, mencintai dunia. Dalam artian apa? Jangan sampai kecintaan kepada dunianya melebihi cinta kita kepada Allah. Jadi kita hidup di dunia, ya, itu diberikan oleh Allah kesenangan, dan kita berhak mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan di dunia, gitu.
Nah, makanya di sinilah Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai ini menjadi berhala atau alat pemersekutu Allah. Sehingga kita lupa kepada Allah akibat apa? Wanita-wanita, ya. Harusnya kita bisa menjaga, ya, pasangan kita. Ini malah tergoda dengan wanita-wanita lain. Yang harusnya kita bisa mendidik anak-anak kita, malah kita cuek sehingga anak-anaknya ya menjadi istilahnya anak-anak yang durhaka. Begitupun dititipkan harta, bukannya kita pakai untuk hal yang banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Ya, ini kita lebih suka apa? Lebih suka berinvestasi. Bagus investasi, tapi jangan lupa kata Allah. Ya, kecintaan kepada harta tadi jangan melebihi cinta kita kepada Allah. Jadi supaya kita tidak dianggap mempersekutukan Allah, keluarkan hak-haknya dari harta kita. Jangan sampai yang akhirnya kita tumpukan itu harta, baik dari jenis emas, perak, ya, ataupun kuda pilihan seperti mobil, kendaraan, ya, mobil, motor dan sebagainya, atau binatang ternak dan sawah ladang, usaha-usaha kita, gitu. Jadi jangan sampai kita yang akhirnya habis waktu di dunia hanya mikirin itu, tapi kita pun harus mikirkan itu, ya. Jadi kita harus seimbangkan. Jangan sampai cinta kita kepada Allah kalah oleh kecintaan kita kepada duniawi tersebut. Ya, tambah ayatnya surat 9 ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu suka adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang Pak, hilang bawahnya. Oh, belum. Yang pasti. Kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, jadi Allah ingatkan, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri, kaum keluargamu, harta, kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan. Jadi jangan sampai ya kita yang akhirnya habis waktu untuk menumpuk-numpuk harta. Gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti Allah memberikan keputusan yang menyakitkan. Ya. Udah capek-capek kita numpukin harta, akhirnya diambil secara paksa oleh Allah. Ya, kalau udah seperti itu, penyesalan yang ada. Nah, makanya Allah ingatkan kepada kita surat 16 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi apa yang ada di sisimu akan lenyap. Ya. Jadi yang ada di sisi kita apa, Bu? Tadi ya, orang tua, keluarga, anak, istri, om, tante dan semuanya. Ya. Lalu rumah, kendaraan, ya. Semua itu hanya fata morgana. Semua itu akan lenyap. Kalau nggak kita duluan, ya, atau mungkin harta atau keluarga kita yang lebih dulu diambil oleh Allah, gitu. Nah, maka disinilah kita harus sadar, harus ingat, ya. Jadi wasiat yang kedua dari Jibril ini, ya, mengingatkan kita boleh mencintai apapun, ya. Boleh kita suka ini, suka itu, beli ini, beli. Silahkan, nggak ada yang larang. Tapi ingat, semua itu akan lenyap, gitu. Semua itu tidak akan kekal, tidak akan abadi. Gitu. Nah, makanya diingatkan oleh Allah, ya, bahwasanya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.
Nah, jadi apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Nah, supaya kita bisa mendapatkan kekal dalam kehidupan kita harus sabar. Ya. Sabar dalam mengelola semua apa yang diberikan Allah kepada kita. Dalam artian sabar di sini kita pakai untuk di jalan Allah. Ya, jadi jangan sampai yang akhirnya kita tadi habis waktu hanya untuk menumpuk-numpuk harta. Gitu. Sehingga kita di saat menumpuk-numpuk harta kita lupa kepada Allah. Ya, seperti halnya Korun dulu, gitu kan? Nah, makanya di sini kita diingatkan oleh Allah, ya. Surat 28 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Ditanya oleh Allah. Apa saja yang diberikan kepadamu? Baik itu keluarga, harta, jabatan, gitu kan? Ya, jadi kekayaan itu Allah berikan kepada kita. Sebagai apa? Perhiasan dunia, kenikmatan dunia. Silahkan nikmati kata Allah. Tapi ingat, semua itu akan lenyap, nggak akan abadi. Sedang apa yang ada di sisi Allah, ya, itu adalah hal lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya apa? Apa yang ada di sisi Allah itu apa? Amal perbuatan. Ya, makanya kalau kita diberikan keluarga, kita bisa menjaga keluarga kita. Kita diberikan harta, kita bisa menjaga harta kita. Kita diberikan jabatan, kita bisa menjaga jabatan kita. Pakai ini semua sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Jadi dengan keluarga, jangan sampai ini anak nanti jadi alat penyiksa kita. Ya, dengan keluarga, jangan sampai keluarga kita ini berantakan. Ya, makanya kita selalu kalau ada orang yang menikah, ya selalu kita mengucapkan apa? Semoga samawat, sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi kita wujudkan sakinah, mawaddah, warohmah tadi. Jadi warohmah dengan penuh kasih sayang, ya. Jadi kita wujudkan rumah tangga yang sakinah, ya, yang selalu sejahtera, bahagia, mawadah, selalu penuh harapan ke depan yang lebih baik. Jadi kita jaga betul-betul itu keluarga, gitu. Jadi jangan sampai yang akhirnya ya udah diingatkan seperti itu kita malah menjadikan keluarga sebagai alat pemersekutu Allah. Ya, sehingga kita nanti akan mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan apa yang kita kerjakan tadi. Seperti itu. Jadi di sini diingatkan oleh Allah, jadi apapun yang diberikan kepada kita, baik itu kekayaan, jabatan ataupun keluarga atau keturunan, jadikan itu sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah. Supaya apa? Lebih kekal abadi. Ya. Jadi jangan sampai keluarga kita, ya mohon maaf, kita mungkin di dunia ini keluarga, nanti di akhirat belum tentu. Ya. Nah, makanya mari kita jaga keluarga kita agar seiman, ya, supaya kelak nanti di akhirat bisa berjumpa kembali, seperti itu. Nah, lalu di sini diingatkan juga oleh Allah, ya, surat 57 ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan. Ada yang kelewat, Bu. Dan di akhirat. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan ke bawah. Kesenangan yang menipu, banggaan. Ke bawah, Bu, paling bawah. Kesenangan dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, itu. Ya. Nah, jadi di sini diingatkan oleh Allah, ya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, ya. Jadi jangan sampai kita terlena, ya,
sehingga kita lupa kepada Allah. Dunia panggung pendidikan. Kita lebih mencintai perhiasan dunia daripada kita mencintai Allah, gitu. Nah, makanya jadikanlah keluarga sebagai aset kita. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kita didik anak istri kita, ya. Kita ajak mereka untuk selalu mengikuti petunjuk Allah, ya. Kita ajak mereka untuk selalu bersama-sama, ya, dalam aturan Allah, gitu. Sehingga kelak di akhirat kita bisa berkumpul kembali. Seperti itu. Begitupun harta kita, ya, jabatan kita, pakai untuk di jalan Allah. Jadi jangan sampai kita bangga dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak. Karena apa? Suatu saat kata Allah, perumpamannya seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Nah, kita nanti mendapatkan apa? Azab atau ampunan. Nah, yang menentukan diri kita sendiri. Ya, jadi silahkan diingatkan, jangan sampai kecintaan kita kepada duniawi melebihi cinta kita kepada Allah, yang akhirnya begitu kita mati mendapatkan azab dari Allah. Seperti itu. Ya, makanya di sini Allah ingatkan, ya, surat 17 ayat 18 sampai ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. 20-nya. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Nah, itu. Ya, jadi barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia semata, silakan. Allah kasih, kata Allah gitu. Tapi kelak, ya, di akhirat dia akan menikmati neraka. Nah, makanya di sini diingatkan, ya, tidak ada yang akan abadi. Jadi boleh kita mencintai apapun, suka terhadap apapun, silakan. Tapi ingat, semua itu hanya fata morgana. Kehidupan dunia ini hanya tipuan belaka, gitu. Ya, sehingga kita kalau hanya mengharapkan kehidupan dunia, Allah akan kasih semuanya. Tapi kelak akan tempatnya di mana? Di neraka. Tapi sebaliknya kalau kita mengharapkan kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, nah, dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah seorang yang mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Nah, jadi silakan, ya, kita berusaha. Jadi jangan sampai kita hanya memikirkan dunia saja atau hanya memikirkan akhirat saja, tapi kita diperintahkan oleh Allah dua-duanya kita raih, ya. Surat 28 ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi silakan kata Allah, cari kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan lupa juga kebahagiaan dunia. Jadi di dunia kita berhak bahagia, di akhirat apalagi, gitu. Nah, makanya seimbangkan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan sampai kita tertipu oleh fata morgana tentang dunia tadi. Yang akhirnya kita lebih mencintai dunia tadi. Ya, kalau kita lebih mencintai dunia, ya, Allah akan memberikan balasan, ya. Apa balasannya? Ya, contoh, kita lebih mencintai keluarga, lebih mencintai anak. Yang akhirnya anak kita nanti menjadi anak yang durhaka atau menyiksa kita, gitu. Nah, makanya diingatkan oleh Allah di surat 9 ayat 55.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Tuh. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena saking cintanya kita kepada harta dan keluarga, hanya lupa kepada Allah, gitu. Sehingga harta dan keluarganya itu akan menyiksa mereka, ya. Banyak orang yang sekarang tersiksa akibat apa? Harta. Akibat apa? Keluarga. Ya. Karena tuntutan keluarga akhirnya berbuat sesuatu yang tidak baik, ya, dengan korupsi, kayak mengambil hak orang, merampok atau apapun, gitu kan. Akhirnya timbullah di situ, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Saking apanya? Cintanya kepada harta dan anak. Sehingga Allah balas, ya, dengan siksaan, gitu. Ya, sehingga nanti dia masuk penjara atau dengan hartanya dia kesiksa, ya, gara-gara harta tadi, ya. Cara mendapatkan harta tadi tidak baik, akhirnya membuat dia masuk penjara. Ataupun nanti anaknya akan menjadi anak-anak yang durhaka, yang selalu melanggar aturan-aturan, baik itu aturan Allah, aturan pemerintah, bahkan mungkin nanti terlibat dengan hal-hal yang tidak baik, ya, baik narkoba dan sebagainya, gitu. Jadi anaknya menjadi penyiksa buat dia. Nah, maka di sini diingatkan, jangan sampai kecintaan kita kepada mereka ini, ya, membuat cinta kita kepada Allah pudar, gitu. Ya, nah, makanya kalau kita lebih mencintai mereka, ingat, ya, kita akan tersiksa dengan kecintaan kita yang berlebih tadi, gitu. Lalu diingatkan lagi oleh Allah, ya, surat 89 ayat 14 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Lanjut. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun apabila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pustaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, jadi kalau kita mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan, kata Allah apa? Allah akan sempitkan rezekinya. Gitu. Ya, jadi disinilah kita harus sadar. Ya, apapun yang Allah berikan kepada kita, harta, jabatan, keluarga, itu adalah kenikmatan dunia, fata morgana. Suatu saat dia akan hilang, tidak akan abadi. Nah, makanya kita harus bisa menjaga keluarga kita, menjaga harta kita, menjaga jabatan kita, agar sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, sehingga kita diberikan keluarga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu diberikan harta yang bermanfaat. Ya, banyak kita tanam kebaikan-kebaikan dengan harta kita. Lalu kita juga dengan jabatan juga bermanfaat, karena dengan jabatan kita bisa berlaku adil, tidak merugikan hak manusia, gitu kan? Tidak berbuat jahat, tidak berbuat kerusakan. Nah, jadi itulah, ya, wasiat dari pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sehingga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan petunjuk Allah, gitu. Jadi kalau kita lebih mencintai harta benda, siap-siap aja kita disempitkan rezekinya, seperti itu. Ada juga orang yang mencintai, ya, kekayaan, ya, sehingga dia menimbun, ya, baik itu dalam berupa emas, perak, tanah, dan sebagainya, ya. Nah, makanya di sini Allah ingatkan di surat 9 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim.
Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Nah, jadi kalau kita menumpuk harta ya dalam berupa emas atau perak, lalu kita lupa kepada Allah, tidak dikeluarkan zakat-zakatnya, ingat tuh. Ya, Allah ingatkan. Itu si emas perak tadi akan menjadi apa? Setrikaan kita. Ya, kita akan dibakar oleh emas perak tadi. Dahi, lambung, punggung, ya. Nah, makanya di sinilah kita harus sadar. Oh, ternyata semua yang kita miliki ini enggak abadi. Daripada kita tumpuk-tumpuk seperti itu yang ujungnya nanti bikin azab buat kita, lebih baik kita keluarkan di jalan Allah. Ya, sehingga itu akan abadi. Ya, sebagai amal perbuatan kita, sebagai amal-amal baik, perbuatan-perbuatan soleh kita, seperti itu. Nah, untung Pak, saya emang nggak punya emas, saya emang punyanya kebun, tanah. Emang kalau punya tanah, kebun atau bangunan nggak ada azabnya? Ada, sama. Di atas saya. Makanya di surat 3 ayat 180 Allah bilang lagi seperti ini. Aku deh. Ya, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kalau kita tidak keluarkan hak-haknya tadi, ya, itu harta yang berupa tanah, kebun, sawah dan sebagainya, ya, akan dikalungkan. Kebayang nggak, Bu? Kalau Ibu pakai kalung 100 gram masih pantas. Lah ini dikalungkannya tanah. Dikalungkannya bangunan, dikalungkannya apa istilahnya harta kekayaan yang selama ini kita bakhil. Bakhil itu apa? Pelit, tidak dikeluarkan hak-haknya. Gitu. Ya, daripada menjadi azab kita, lebih baik dari sekarang. Yuk kita beresin semua apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, baik itu keluarga, harta, jabatan. Jadikan itu sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah. Jadikan itu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan justru itu menjadikan sarana kita untuk mempersekutukan Allah karena lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, jadi mari ya pesan yang kedua ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, agar jangan sampai kita lupa atau lebih cinta kepada duniawi sehingga kecintaan kita kepada Allah pudar ya. Jadi cinta kita kepada Allah hanya sebagian kecilnya saja. Ya, seperti itu. Nah, makanya mari ya pesan yang kedua ini kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majiu bihi. Jadi pesan yang ketiga, berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Nah, jadi pesan yang ketiga ini pun ya kita boleh berbuat sesuka kita. Tapi ingat, apa yang kita kerjakan akan kembali lagi kepada kita. Ya, makanya kita sering membaca Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Jadi apapun yang kita kerjakan, kelak di hari pembalasan akan dibalas lagi kepada kita. Jangankan nanti di akhirat, di dunia pun kita akan merasakannya. Gitu. Nah, makanya di sini pesan malaikat Jibril yang ketiga ini tak jauh dari pesan yang tadi ya, yang sebelumnya. Nah, untuk senantiasa berhati-hati dalam setiap tindakan dan perbuatan. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan kelak akan kembali lagi kepada kita. Dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Nah, makanya diingatkan oleh Allah. Pesan yang ketiga ini, surat 17, ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.
Nah, jadi kata Allahnya apa? Ya, semuanya Janganlah. Diminta pertanggungan Janganlah jawab. kata Allah. Jangan apa? Jangan ikut-ikutan. Wala taqu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi kita nggak boleh hanya sebatas ikut-ikutan di dunia ini. Wah, kata ini begini, ikut begini. Kata itu begitu, ikut begitu. Tapi kita nggak paham, nggak ngerti apa yang kita kerjakan. Selama ini kan banyak seperti itu, ikut-ikutan. Ingat bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi di sini kita harus bisa ya berpikir secara sehat. Apa yang mau kita perbuat, apa yang mau kita kerjakan, pikir terlebih dahulu. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang tidak tahu ilmunya sehingga kita ikut-ikutan. Akhirnya kita begitu diminta pertanggungjawaban pelangak-pelongo gitu. Ya. Nah, maka disinilah diingatkan oleh Allah agar kita selalu memperhatikan apa yang akan kita perbuat. Surat 41 ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka, apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik? Ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tuh. Berbuatlah kata Allah. Apa yang kamu kehendaki silakan. Tapi ingat, Allah Maha melihat. Allah tahu yang kita kerjakan, gitu. Maka dalam perbuatan kita, mari ya ikuti aturan-aturan Allah yang ada di ayat-ayatnya. Jangan justru kita kebalikannya mengingkari ayat-ayat Allah, gitu kan? Ya, sehingga apa? Sehingga nanti kelak kita akan mendapatkan balasan, dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Nah, maka di sini Allah tanya, apakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Jadi yang lebih baik yang mana? Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan ketentraman, kedamaian, ketenangan, aman, damai, sentosa, dunia dan akhirat, maka ikutilah ayat-ayat Allah. Gitu. Ikutilah aturan-aturan Allah. Sehingga kalau kita mengikuti aturan Allah, kita akan selalu mendapatkan kasih sayang Allah. Sehingga dalam berbuat sesuatu, dalam bertindak, selalu mengatasnamakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tertanam rasa kasih sayang. Bukan kebencian, bukan kedengkian. Walaupun perbedaan di depan kita, selesaikan dengan cara kasih sayang, bermusyawarah. Gitu. Ya. Nah, makanya di sini Allah ingatkan, ya, silahkan kamu berbuat sesuka hatimu, ya. Silahkan kamu mengerjakan apapun yang kamu mau, ya. Tapi ingat, apapun yang kita kerjakan, semua itu akan kembali kepada diri kita. Ada balasannya, kata Allah seperti itu. Nah, makanya diingatin lagi di surat 99 ayat 7 sampai ayat 8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, jadi pama ya'mal miskola daroti khairan Yaru. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Lalu ayat 8-nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, wama ya'mal miskola daroti saroy, ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, ya, baik itu kebaikan ataupun kejahatan, sebesar zarah pun pasti ada balasannya. Ingat, ya. Jadi yang kita tanam, kita yang akan menuainya. Ya, jadi nggak mungkin sekarang kalau kita nanam jengkol tumbuhnya rambutan, nggak mungkin. Jadi apapun yang kita kerjakan selama ini di dunia itu akan kembali kepada kita. Makanya Allah kasih saran kepada kita surat 45 ayat 15. Allah perintahkan kita seperti ini. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Nah, itu. Jadi kita nggak boleh berprasangka, nggak boleh berputus asa, nggak boleh menyalahkan siapa-siapa.
Karena apapun yang kita kerjakan, itu hasil dari perbuatan kita sendiri. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Jadi kalau sesuatu menimpa diri kita, introspeksi diri, apa yang kita perbuat selama ini. Jadi kita nggak usah berprasangka, nggak usah menuduh si A, si B. Tapi kita berkaca kepada apa yang telah kita perbuat selama di dunia ini. Ya. Tambah lagi, surat 17 ayat 15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, jadi diulang lagi. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah. Hidayah itu apa? Petunjuk. Petunjuk. Ya, petunjuknya ada di mana? Al-Quran. Nah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Makanya kalau kita ingin selamat, sejahtera, aman, damai, sentosa, yuk balik lagi kepada petunjuk Allah. Apa petunjuknya? Petunjuknya apa tadi? Al-Quran. Al-Quran. Gitu. Nah, makanya kalau kita mengikuti petunjuk Allah Al-Quran, insya Allah dijamin oleh Allah, ya, kita akan selamat. Seperti itu, ya. Surat 5 ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi dengan apa? Al-Quran. Quran. Dengan kitab itu. Dengan kitab Al-Quran. Ya. Kitab yang mana? Yang kita yakini selama ini. Yang menjadi pedoman hidup kita. Yang menjadi petunjuk. Yang selalu kita baca, pelajari, pahami. Insya Allah dialah yang akan menyelamatkan kita. Gitu. Ya. Dialah yang akan menunjukkan jalan keselamatan kepada kita sehingga kita mencapai keridhaan Allah dan berjumpa dengan yang menciptakan kita tersebut. Dan dengan kitab itu pula Allah keluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, jadi dengan kitab itu, ya, dengan kitab apa? Al-Quran yang kita yakini. Ya, makanya malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah untuk memberikan kepahaman yang dalam tentang Al-Quran ini kepada siapa yang dia kehendaki, ya, sehingga kita insya Allah menjadi salah satu yang diberikan kepahamannya oleh Allah, ya, sehingga ini Al-Quran akan terus menjadi pedoman, akan terus menjadi petunjuk, dan ini Quran supaya jadi pedoman petunjuk selalu dibaca, dipelajari, dipahami, ya, sehingga nanti suatu saat ini Quran akan menolong kita, ya, ini Quran akan menjadi istilahnya penolong, ya. Karena apa? Karena ya Quran inilah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, gitu. Ya. Ditanya. Makanya Allah kasih tahu kepada kita. Ya, silakan surat 41 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka, itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Nah, itu. Jadi kalau selama ini, ya, Quran terus dibaca, paham enggak, ya, ini seperti, ya, makanya di sini katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang yang beriman.
Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Jadi Quran terus dibaca, paham enggak? Ya, Allah manggil kita. Ya, Allah akan kasih petunjuk kepada kita. Tapi karena tadi nggak ngerti apa-apa, akhirnya itu tadi kata Allah. Ya, seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Kedengeran nggak? Enggak. Kenapa? Kupingnya tertutup, telinganya tersumbat. Seperti itu. Nah, maka agar kita tidak seperti ini, ya, makanya Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab karena nabinya orang Arab. Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul orang Arab? Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang yang beriman. Makanya di sini Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab karena nabinya orang Arab, tapi ini Quran adalah pedoman seluruh manusia. Agar menjadi pedoman petunjuk, maka kita baca, pelajari, pahami. Agar paham, gunakan bahasa yang kita mengerti, sehingga kita bisa memahami maunya Allah, dan kita bisa melaksanakan apa perintahnya, dan menjauhi apa larangannya. Seperti itu. Nah, makanya disinilah pesan malaikat Jibril itu bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, mungkin itu ya. Takut keburu adzan ya, Bu Dokter. Udah di warning. Ya. Soalnya cucunya protes. Katanya kalau adzan harus sholat kok masih depan komputer. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita baca, pelajari, pahami, insya Allah menambah wawasan kita. Karena yang betul hanya dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Ya. Kalau ucapan perkataan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja, ya. Karena saya manusia biasa, seperti halnya kita semua yang hadir di sini, ya. Kita tidak bisa, misalnya, merasa diri paling baik, paling benar, tapi kita sama-sama di mata Allah belajar agar diri kita senantiasa mengikuti apa yang disukai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, ya. Sekali lagi. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Mungkin ada yang mau bertanya, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi kita tutup dulu.